Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebuah tulisan yang ditulis oleh Pendeta Michael Suryajaya dalam buku renungan Teens for Christ yang berjudul Waspada Tipu Daya. Renungan ini akan didasarkan pada Injil Matius pasal 8 ayat 11 sampai 15. Kembali lagi bersama saya Obed Reinhard Siregar, kader pendeta GKI. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan beri kami hari yang baru, dan kami rindu, kami mau mengisi hari yang Tuhan berikan pada kami ini dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kami mau memulai hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, rekan-rekan remaja yang terkasih, yang akan menjadi fokus permenungan kita ada di Injil Matius pasal 28 ayat 13. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ada dua orang tokoh, namanya Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Dua tokoh penemu yang terkenal, teens. Mereka sempat bersaing terkait penemuan penggunaan arus listrik. Arus DC atau direct current menurut Edison itu dianggap lebih aman. Tapi sebaliknya menurut Tesla, penggunaan arus AC, alternating current, lebih efisien. Nah, dalam kisah persaingan ini memang muncul rumor-rumor bahwa Edison menggunakan cara licik untuk mengalahkan Tesla, termasuk melakukan demonstrasi yang mengerikan untuk membuktikan bahwa arus listrik AC berbahaya. Sayangnya, peristiwa yang dimaksudkan dalam rumor ini terjadi justru setelah 10 tahun persaingan itu berlalu. Persaingan itu berakhir karena investor di perusahaan Edison memintanya menggunakan arus listrik AC. Nah, di titik itu Edison pun mengakui kesalahannya dalam menilai potensi listrik dengan arus AC. Teens, tipu daya dapat terjadi dan digunakan untuk menutupi peristiwa sebenarnya. Hal yang sama juga terjadi dalam kisah kebangkitan Yesus yang kita baca di Injil Matius pasal 28 ini. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menggunakan tipu daya untuk menutupi kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka meminta para penjaga kubur untuk menyebarkan sebuah rumor bahwa para murid Tuhan Yesus mencuri mayatnya. Mayat Tuhan Yesus maksudnya. Ketika para penjaga kubur itu sedang tertidur, mereka memberi para prajurit penjaga kubur itu uang dan menjanjikan perlindungan jika rumor yang mereka sebarkan berdampak buruk bagi kehidupan para penjaga kubur ini. Tipu daya digunakan untuk menolak kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Teens, kalau kita melihat kehidupan di sekitar kita, kehidupan sehari-hari, ada banyak tipu daya melalui rumor yang bisa kita temui dengan mudah. Banyak orang termakan gosip dan percaya pada kabar bohong yang tersebar. Salah satunya itu melalui medsos, media sosial. Nah, dalam menghadapi situasi ini sebagai orang percaya, kamu dipanggil untuk berhati-hati. Waspada terhadap tipu daya yang menyesatkan yang ada di sekitarmu. Waspadalah. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hikmat untuk menjaga diri kami agar terus berhati-hati, membedakan kabar yang baik dan kabar yang tidak baik, tapi juga menolong kami untuk bisa percaya pada kebenaran, bukan pada rumor yang kami dapatkan dari dunia di sekitar kami. Terima kasih, kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini, teens. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan kepada banyak teman yang kamu punya. Sampai ketemu lagi. See you. Tuhan memberkati.